Nama dan usia. Nama aku Patrick, umur 22 tahun. Saya Siti, umur 26 tahun. Jori Febrianto, 21 tahun. Namaku Andi Putri, usia 31 tahun. Nah, nama saya Amanda Sari, umur saya 32 tahun. Nama saya Chris, usianya masih 26. Kalau menurut lo apa sih bisnis itu? Bisnis, bikin usaha ya, biar dapet cuan gitu. Suatu kegiatan activity yang menimbulkan transaksi dan ada barang yang dijual, barang, service atau apapun itu yang diperjualbelikan. Suatu usaha, bisa dibilang pekerjaan yang dimana lo membangun sebuah ekosistem kerja lah. Kalau bagi saya, bisnis adalah sesuatu yang harus saya geluti dengan penuh niat dan penuh passion ya. Bisnis itu lebih kayak gimana caranya kita menggerakkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu juga. Entah itu bisa mengembangkan keuangan ataupun skill juga bisa. Lebih ke situ sih aku. Bisnis sih menurutku kayak proses jual beli barang mungkin ya, yang bisa menghasilkan uang yang lebih gitu. Cuan. Terus kalau menurut kamu kapan sih waktu atau kayak usia berapa nih orang paling ideal buat mulai sebuah bisnis? Kayaknya dari SMP sih harusnya. Dari SMP sih, mulai dagang, bisnis gitu. Teman-teman saya sih kayak gitu. Pernah kakak Berhasil. SMP? Nah saya cuma punya ide tapi nggak jalan-jalan. Apa itu kalau boleh tahu? Pengen jualan. Soalnya teman-teman saya tuh kayak cuannya banyak dari SMP, SMA, kuliah. Terus saya cuma ngeliatin, nggak jalan-jalan. Nggak ada, menurutku sih nggak ada minimum umur atau maksimum umur. Kapanpun itu kalau punya kemauan, punya tekad yang kuat dan punya visi misi yang jelas, itu semua orang bisa mulai sih gitu. As long as banyak yang dukung gitu ya. Kalau misalnya memang merasa ilmunya belum di situ gitu ya, means cari rekan bisnis yang memang punya ilmu gitu. Sebenarnya nggak ada batasan umur sih, tapi saat mental lu kuat aja. Bisa kapan aja, yang penting ada kesiapan dari diri sendiri dulu Kak. Kita nggak bisa kan mulai bisnis tuh tanpa mengetahui bidang yang mau kita jalani atau bisnis yang mau kita lakukan. Kita harus cari tahu dulu itu sebelum mulai bisnis gitu sih Kak. Kapan aja, nggak ada batasan. Bisa bahkan dari umur 12 tahun, dari umur 27, 26 bebas sih. Kalau menurut aku sih nggak ada usia minimalnya sih untuk berbisnis. Dari kecil mungkin sudah bisa lah untuk start berbisnis gitu. Terus coba sekarang bayangin nih, misalkan lo udah jadi seorang pebisnis yang sukses. Terus kira-kira apa sih mindset pebisnis yang bakal lo punya gitu? Produknya yang berkualitas buat konsumen sih paling. People oriented gitu, karena ya walaupun agak klise, cuman di dalam bisnis gitu ya, asas utama adalah people-nya gitu ya. Kalau misalnya people-nya people-nya bisa berkontribusi, people-nya punya positive contribution gitu ya, itu akan berdampak juga kepada bisnisnya gitu. Gue akan menanamkan mindset dimana buka bisnis itu susah plus harus konsisten. Kalau saya bisnisnya yang penting jalan dulu, untung jangan terlalu bahasanya kalau kata orang tua mah ngoyo ya, nggak boleh terlalu ngoyo gitu, tapi yang jelas terus meningkat gitu Kak. Jadi memang nggak perlu harus besar di awal. Jangan takut, tapi tentukan resiko yang bisa diterima. Kalau aku sih mungkin mindset untuk tidak mudah menyerah gitu sih. Jadi dicoba terus walaupun gagal gitu. Terus hal terburuk apa sih yang nggak boleh dilakuin seorang pebisnis tuh? Nggak laku terus nyerah, udah selesai gitu. Kayaknya itu Gampang menyerah terburuk ya? sih. Bad customer service,
Karena selain tadi people di dalam internal, people juga ada di luar gitu ya. Maksudnya ada kliennya, customersnya. Kalau misalnya kita nggak memberikan pelayanan yang terbaik buat customers, mereka nggak akan balik lagi dan pasti bisnisnya akan berdampak. Ketika lu udah mulai suatu bisnis, pastinya lu harus konsisten ya, jangan kabur. Ketika lu udah bangun bisnis, ya itu tujuan lu. Intinya harus konsisten sih. Jadi yang namanya bisnis itu yang paling penting itu ya harus jujur. Yang namanya berbisnis dengan orang, baik itu dengan kerabat atau teman atau orang baru, yang namanya kepercayaan tuh yang utama. Jadi menurut saya kalau sekali kita kehilangan kepercayaan tuh udah sulit ke depannya gitu sih Kak. Memperkecil pergaulan, koneksinya dipotong, introvert, nggak mau ngomong, nggak mau belajar. Wah itu banyak banget hal buruk yang dilakuin kalau misalnya mau jadi pebisnis. Takut untuk gagal, jadi pantang menyerah sih itu. Iya benar-benar. Mau mikir benar-benar. Terus apa sih yang ada di kepala lo ketika dengar kata import? Ngambil barang dari luar sini gitu. Impor, bekerja sama dengan negara lain. Mengambil suatu barang dari luar kali. Menurut saya kalau impor itu barang impor itu sesuatu yang menurut saya cukup penting ya dalam bisnis, karena nggak hanya kita memanfaatkan yang ada di dalam negeri, tapi kita juga kan harus bisa tahu dulu pasar tren di luar negeri itu seperti apa. Dan kalau memang udah ada demand, maksudnya kayak permintaan gitu Kak, mungkin bisa dari pasar ya kita otomatis harus bisa menyesuaikan bisnis kita juga untuk memulai impor gitu kan. Karena berurusan dengan ininya ya, regulasinya yang sekarang memang lagi banyak. Sekarang aja ada regulasi baru mengenai sama pemerintahan bahwa harga yang di bawah $75 itu nggak boleh impor, harus dari produksi. Ya nggak masalah, itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di lokal juga kan. Import mungkin mencari barang yang lebih murah dari luar negeri mungkin buat dijual lagi di negara kita gitu. Terus ngomong-ngomong soal import, menurut lo bisnis import tuh menjanjikan nggak sih? Kalau iya kenapa? Kalau nggak kenapa? Setauku sih menjanjikan, karena dari orang sekitar juga kayaknya ada yang import kayak gitu dan mereka dapat produknya lebih murah dari kalau kita cari di sini atau kita bikin, kayaknya lebih murah impor. Tergantung produknya sih kalau menurutku gitu ya. Kalau misalnya dalam short time gitu ya, kalau produknya memang lagi hits, lagi tren gitu, itu akan menguntungkan gitu, karena mungkin biaya produksinya juga akan lebih rendah gitu, jadi keuntungannya akan lebih tinggi gitu. It depends on product. Kalau kita di Indonesia sekarang ya mungkin cukup menjanjikan, karena banyak gue tahu perusahaan-perusahaan trading yang nggak produksi sama sekali di Indonesia, cuma impor doang, dan itu punya kantor di tengah-tengah Jakarta ya. Dan SCBD itu gitu. SCBD, Kuningan, segala macem. Dan ya cukup menjanjikan sih. Dan lebih kaya dari gua pastinya. Menurut saya cukup menjanjikan, asal kita itu dia balik lagi Kak, bisa penghitungannya tuh tepat gitu, terus barang yang kita pilih juga sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi memang banyak perhitungannya, tapi menurut saya sih garis besar mah bagus. Dibilang menjanjikan, enggak, semua bisnis memiliki resiko, nggak ada yang janji dalam bisnis sih. Ada resikonya masing-masing, entah itu 20, 50%, 70%. Jadi bisa aja bahwa impor itu untuk sebagian orang menjanjikan lebih tinggi, tapi di sisi lain ada juga yang mengurangi. Jadi ya menjanjikan sih kalau misalnya kita bisa dapat barang yang lebih murah di luar negeri daripada di sini gitu. Terus kalau di Indonesia sendiri apa sih barang import yang sekiranya kayak bakal laku atau sekarang tuh kayak yang paling laku tuh apa sih yang banyak dicari orang gitu? Kayaknya mainan anak sama baju-baju. Pakaian, maksudnya clothing line atau sejenisnya. Mungkin pakaian kali ya. Pakaian, terus steel,
Satu lagi deh, apa ya? Dua aja deh. Wah, itu yang nggak habis sih Kak. Kayak misalnya saya kan juga bisnis pakaian ya. Kayak impor dari Bangkok, terus saya impor dari China juga ada gitu. Bahkan banyak banget yang dari China. Ya walaupun saya juga dari pakaiannya manusia sama hewan juga, tapi memang variasi gitu ya. Tetap kan bahannya intinya tekstil. Itu sih Kak maksud saya. Mesin kita masih bisa dibilang masih sebenarnya tuh dibutuhkan di masyarakat di Indonesia, bahwa produksi mesin kita tuh untuk mesin membuat apa, mesin apa. Kalau misalnya mesin tekstil ini masih dibutuhkan banget di beberapa wilayah di Jawa Barat contohnya. Karena fokus mereka kalau nggak salah itu tekstil, dan kita dibutuhkan itu yang paling menurutku ada kemungkinan untuk bisa bagus prospeknya ke depan. Pasti pas kasih ide kayak. Nah, itu boleh tersebut. Terus, menurut lo apa sih tantangan terbesar buat para pebisnis impor tuh? Kalau regulasinya ketat banget mungkin itu ya sih yang paling susah kayaknya kalau buat pembisnis. Tantangan terbesar adalah mungkin peraturan pemerintah gitu kan ya, karena sekarang local product tuh sangat amat didukung gitu ya, jadi butuh strategi lain tuh untuk para pebisnis yang mengimpor barang dari luar. Pertama, negara kita agak bertentangan dengan import sebenarnya, karena pemerintah sekarang pastinya mengedepankan ekspor. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk impor, dan ya itu tantangan pertama. Kedua, ada beberapa produk yang termasuk dalam kategori itu LARTAS, larangan terbatas, dan itu agak susah. Dan otomatis ketiga, masuk ke Indonesia itu udah pasti harus SNI. Tantangan terbesar itu regulasinya sendiri sih. Kita harus beradaptasi dengan pemerintahan, ya wajar. Bagaimana kita beradaptasi dengan regulasi yang ada, dan tapi juga bisa dibilang menguntungkan juga lah untuk para pebisnisnya. Tantangan terbesar mungkin untuk mencari supplier yang terpercaya. Terus kalau lo punya kesempatan nih buat bikin bisnis impor misalkan suatu saat nanti, kira-kira bayangannya mau bisnis jual apa? Ya pokoknya berangan-angan dulu deh gitu. Pengen jual karena pengen punya bisnis yang saya suka. Apa tuh? Jadi pengen punya mainan anak banyak, bisnisnya, produknya. Terus kayak sepatu-sepatu anak, baju-baju juga lucu-lucu sih. Itu kayaknya. Yang gampang terjual sih sebenarnya barang-barang elektronik dan perintilan-perintilan ya, apalagi dari China itu banyak banget. Tapi yang gue mau saat ini sih kayak bahan bangunan, ada besi-besi juga gitu. Logistik cukai di Jakarta sih, di Indonesianya. Tapi kalau dari menemukan supplier itu mereka cukup membantu sih saya dalam hal itu. Jadi walaupun saya pebisnis baru untuk baju-baju kucing dan baju-baju manusia juga, saya bisa kerjasama gitu sama pihak-pihak yang tepat. Jadi lebih kayak ke baju sih, baju-baju gitu. Cuman baju-bajunya itu baju-baju kostum gitu. Kalau misalnya aku mungkin lebih ke tekstil ya mungkin. Jual baju mungkin, baju. Kenapa tuh? Soalnya kayak mungkin sekarang fashion lagi naik-naiknya sih, jadi jual baju juga boleh deh kelihatannya sebagai opportunity gitu. Terus terakhir, kalau boleh pilih, mending jadi pebisnis atau kerja kantoran? Pembisnis lah. Kenapa? Tapi sekarang kerja dulu, cari modal gitu. Sekarang ya, detik ini di umur ini mungkin aku kerja kantoran dulu. Ngumpulin modal dulu. Ngumpulin ya? modal dulu gitu ya, ngumpulin resource dulu gitu kalau udah. Tapi emang long term goalku buka bisnis sih gitu. Bisnis lah, Kenapa? karena ya memang resikonya besar, tapi ya itu challenge-nya di situ. Udah punya tuh dia? Iya. Iya. Udah berarti nggak usah ditanya Dikata lagi deh. nyimak. Iya, sorry. Itu pertanyaan sulit sih. Ada orang yang punya bisnis tapi juga masih ingin bekerja, ada juga orang yang pengen bekerja tapi nggak terlalu pengen bisnis. Jadi kalau menurut aku sendiri,
Aku lebih baik punya bisnis tapi juga sambil kerja. Hybrid. Hybrid. Mending jadi pembisnis dong. Kenapa? Karena kalau misalnya jadi bisnis, mungkin kalau misalnya bisnisnya udah bisa mandiri kan, bisa ditinggal-tinggal tuh, bisa tinggal liburan mungkin gitu enaknya.